السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para guru, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita, panutan kita, Sayyidul Walid Al-Habib Al-Ustadz Ad-Da'i ilallah Al-Habib Umar ibn Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman ibn Ahmad As-Saggaf. Tadi saya dengar ketika di perjalanan live streaming pengumuman pengajian kitab Hasyiah Shawi 4 jilid, udah jilid terakhir. Di pondok aja belum tentu ketemu yang begitu, saudara. Di pondok belum tentu ketemu, tapi di tengah kota metropolitan di Jakarta, di tengah gedung-gedung yang tinggi, kita masih punya mutiara yang mengkaji turasnya ulama sampai ke akar-akarnya. Kita doakan mudah-mudahan Al-Walid Habib Umar Allah panjangkan umurnya, saudara. Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah angkat penyakitnya, Allah jaga zahir batinnya, Allah berkahi dzurriyyahnya. Amin ya rabbal. Begitu pula kakak saya Habiban Al-Mahbub Al-Ustadz Saggaf Ibnul Habib Umar bin Abdurrahman As-Saggaf. Tidak lupa pula orang tua kita Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdul Qadir bin Sahil, yang juga tadi menyampaikan nasihatnya guru kita Ad-Doktor Al-Habib Ahmad Ibn Abdullah Al-Kaf. Semuanya para kiai, para habaib, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga selamat datang kepada Sekda Provinsi DKI Jakarta, Bapak Al-Ustadz Marullah yang hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada hadirin muslimin jamaah Maulid besar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Ahiba'il kiram, pada pagi hari ini dan dari awal bulan Maulid kita tidak berhenti-berhenti merayakan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita rayakan maulidnya namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara dari sisi linguistik, saudara, dari segi lughah, kata-kata Muhammad merupakan isim maf'ul dari fi'il hammada yuhammidu tahmidan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan, fahuwa mufa'alun fahuwa Muhammad. Diambil dari akar kata sulasi hamida yahmadu hamdan, yang artinya memuji. Di dalam bahasa Arab, bapak-bapak sekalian, di sini banyak asatidz, banyak kiai. Perubahan tasdid saja itu bisa merubah makna.
Saya kasih contoh. Qata'a yaqta'u qat'an. Artinya apa? Motong. Tambahin tasydid di atas to. Qata'a yuqatti'u. Artinya berubah jadi motong-motong, saudara. Kalau motong berapa kali? Kalau motong-motong bekali kah? Saya motong apel, ana aqta'u tufah. Satu potongan. Qatta'tu tufah. Saya potong-potong apel. Banyak apa kagak potongannya? Bisa apelnya banyak, potongannya banyak. Perubahan tasydid bisa merubah. Wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kata ulama ahli sharaf, yufidut takthir wa takrir. Menunjukkan arti banyak, berulang-ulang. Artinya kalau hamida yahmadu hamdan, artinya memuji. Tapi kalau ditambahkan tasydid, hamada yuhammidu, artinya memuji-muji, berulang-ulang memuji. Begitu dirubah menjadi isim maf'ul, Mahmud artinya terpuji, tapi Muhammad artinya terus menerus dipuji. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama mengatakan summiya Muhammadu Muhammadan likathrati khisalihil hamidah. Kenapa dinamakan Rasulullah dengan Muhammad? Salah satu hikmahnya, saudara, likathrati khisalihil hamidah, karena saking banyaknya sifat terpuji yang ada di dalam Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Makanya Imam Busiri sampai ngomong, da'mad da'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi fa inna fadla rasulillah laysa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami. Da'mat da'atun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta. Kalau bahasa kita orang Betawi, lu mau puji Nabi, puji terserah lu. Mau puji Nabi, puji sepuasnya. Batasannya cuma satu, da'mat da'atun nasara fi nabiyihimi. Batasannya cuma satu yang dikatakan Nabi, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kau kultuskan aku seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Bagaimana orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam? Dianggap sebagai Tuhan. Itu doang batasannya, saudara. Artinya apa? Selama kau nggak anggap Rasulullah sebagai Tuhan, batasannya itu. Selain itu terserah dah. Segala kemuliaan ada pada Rasulullah. Wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami. Nisbatkan sepuasmu segala kemuliaan, segala kebaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi meski demikian, fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Sehebat apapun kau memuji Rasulullah, kau enggak akan sampai. Fa inna fadla Rasulillah, karena keutamaan Rasulullah laisa lahu haddun, tidak punya batas, sehingga tidak ada yang bisa menjangkau kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Makanya sampai-sampai Al-Imam Ad-Daibai mengatakan, fama asa an yugal fi man wasafahu al-Quran wa a'raba an fadailihi at-Taurat waz-Zabur wal-Injil wal-Furqan wa qarana isma wa jama'a Allahu baina ru'yatihi wa kalamihi wa qarana ismahu ma'asmihi tanbihan ala uluwi magamih fama asa an yuqal fima wasafahu al-Quran. Kalau manusia seorang sosok sudah dimuliakan oleh Quran, sudah disifati oleh Al-Quran, kita mau ngomong apa lagi? Udah habis sudah. Mau ngomong apa lagi? Kita udah habis mentok. Fama asa an yuqal. Kalau sosok sebuah manusia sudah disifati oleh Al-Quran, inna arsalnaka syahidan, dan seterusnya di ayat lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala. Lebih dari 25 ayat kata Imam Al-Qurdi, baik secara eksplisit atau implisit, yang nyifati tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
belum lagi Taurat, Injil, Zabur, semuanya muji baginda Nabi Muhammad. Kalau orang sudah dipuji Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Allah sudah muji dalam kitab-kitabnya, kita mau ngomong apa lagi, saudara? Wa jama'allahu baina ru'yatihi wa kalamih. Hanya satu sosok yang Allah izinkan di dunia untuk bercakap-cakap dengan Allah dan melihat zat Allah. Satu-satunya yang menggabungkan dua ini hanya Sayyiduna Muhammad. Wa qarana ismahu ma'asmihi. Nama Rasulullah selalu didampingin, saudara, sama Allah. Syahadat, kalau nggak ada nama Nabi sah apa kagak? Jawab yang kompak, sah apa kagak? Syahadat nggak ada nama Nabi sah apa kagak? Adzan nggak nyebut nama Nabi, cuma Allah doang, sah apa kagak? Sholat tidak nyebut nama Nabi, sah atau tidak? Wa qarana ismahu ma'asmihi. Selalu nama Nabi disandingkan dengan nama Allah. Kenapa? Tanbihan ala uluwi maqamih, sebagai peringatan dari Allah kepada segenap manusia tentang tingginya kedudukan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, seorang pujangga yang hebat, Al-Imam Ibnul Farid, Al-Imam Ibnul Farid alaihi rahmatullah, beliau sampai mengatakan apa, saudara? Menunjukkan ketidakmampuannya. Arah kulla madhin fin nabiyyi muqassirah wa in balaghal muthni alaihi fa aktsarah idza Allahu athna billadhi huwa ahluhu alaihi fama miqdaru ma yamdahul wara. Kata Imam Ibnul Farid, aku melihat setiap pujian terhadap Nabi muqassir, nggak maksimal, nggak betul-betul sampai kepada target. Wa in balaghal muthni alaihi fa aktsara, walaupun dia udah berusaha semaksimal mungkin memperbanyak pujiannya, memperindah, tetap nggak sampai. Kenapa? Idzillahu alladzi athna billadzi huwa ahluhu. Karena Allah udah muji dengan kebesaran Allah. Allah puji Nabi Muhammad. Fama miqdaru ma yamdahul wara. Kalau udah dipuji Allah, apa artinya pujian manusia, saudara? Lantas kenapa kita tetap berkumpul? Kita baca maulid yang isinya pujian terhadap Nabi Muhammad. Kita baca qasidah ulidal huda fal kainatu dhiya'u wa famuz zaman tabassumun wa thana'u. Kita baca terus pujian-pujian terhadap Rasulullah. Untuk apa? Padahal Allah yang sudah puji. Apa artinya pujian kita? Apa artinya kita merayakan maulid? Saudara, pada akhirnya kita akan pada sampai ke titik, saudara, fama madahtu Muhammadan biqasidati walakin madahtu qasidati bi Muhammad. Kita sampai pada akhirnya pada titik seperti yang dikatakan oleh ulama, aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan qasidahku, tapi qasidahku menjadi indah dengan adanya nama Nabi Muhammad. Aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan majelis maulidku, tapi majelisku menjadi mulia karena ada Nabi Muhammad. Aku tidak sedang memuji Nabi Muhammad dengan banyaknya orang yang hadir di tempat ini. Aku tidak sedang melakukan itu, tapi semua yang hadir menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Aku tidak sedang meninggikan derajat Nabi Muhammad dengan pujianku, tapi insya Allah semua yang hadir yang memuji Rasulullah menjadi tinggi derajatnya karena memuji Nabi Muhammad. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Makanya kita minta sama Allah, mudah-mudahan berkat Rasulullah yang hadir di sini, yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, diangkat penyakit zahir, penyakit batin kita diangkat oleh Allah Ta'ala, saudara. Dan mudah-mudahan kita nggak keluar dari majelis ini kecuali kita lebih dekat kepada baginda Nabi Muhammad, lebih dekat kepada Allah, jauh dari maksiat. Anak cucu kita yang kita khawatir ngadepin zaman, kita hadir di majelis, tapi kita belum tahu zaman bagaimana. Kita nggak tahu 50 tahun kemudian apakah anak cucu kita masih hadir duduk depan ulama. Kita minta sama Allah berkat Nabi Muhammad, mudah-mudahan anak cucu kita dijadiin orang-orang soleh, saudara, dekat sama orang-orang soleh, dekat dengan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Ini yang pertama saya sampaikan. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya di jam berapa nih? Jam 10 kurang 5. Ini bawa ke Buli udah bereng-berengan. Kira-kira lanjut apa jangan?
Kalau jawabannya lemes, saya malas dah lanjut. Lanjut apa jangan? Orang kompak, lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya mau dengar, sebelum saya lanjutkan, saya mau dengar semangatnya semua jamaah Kipahi Taqafi. Angkat tangannya. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Yang takbirnya paling kencang silakan ambil sepedanya. Gara-gara Dr. Ahmad kita bahas sepeda mulu urusan. Masya Allah. Yang kedua, saudara, modal kita datang ke tempat ini adalah mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, mahabbah ini yang dikatakan oleh Nabi, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintai, saudara. Sampai-sampai Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, ma farihna ba'dal Islam farahan asyad min qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabtah. Setelah masuk Islam, kami enggak pernah gembira sebagaimana gembiranya kami ketika mendengar perkataan Rasulullah, seseorang dikumpulkan bersama yang dicintai. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah dan guru-guru kita yang dicintai, saudara. Amin ya rabbal. Tapi saudara, li sidqil mahabbah alamat. Untuk ketulusan cinta itu perlu bukti, betul? Cinta tanpa bukti, cinta PHP sakit apa kagak? Kelihatan korban-korban PHP, saudara. Bisidqil mahabbah alamat. Ketulusan cinta perlu bukti. Ada banyak buktinya. Imam Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa banyak menyebutkan, saudara, bukti-bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak mau bahas panjang-panjang di sini, saudara. Di antara sekian banyak bukti cinta yang menjadi keharusan bukti kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-ihtimam bi ummati, saudara. Al-ihtimam bi umuri ummati. Perhatian sama urusan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi ancam orang yang egois, anani, cuma mikirin dirinya doang, cuma mikirin kelompoknya doang, sampai diancam sama Nabi, saudara. Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minna. Kata Nabi, yang nggak peduli mau urusan umat Islam bukan bagian dari kami. Jangan diartikan juga hadis ini berarti orang yang nggak peduli semua umat Nabi terus kafir. Enggak, saudara. Nggak bisa kita ngartikan hadis seperti itu. Ai laisa min ummatinal kamilah. Bukan termasuk umatku yang ideal, yang dibanggakan oleh Rasulullah. Diancam, nggak diakuin sama Nabi, saudara. Ibadallah. Makanya termasuk bukti cinta kita kepada Rasulullah apa? Al-ihtimam bi umuri ummati. Perhatian urusan umatnya Nabi, saudara. Urusan apa aja? Urusan dakwahnya, saudara. Urusan imannya umat, ibadahnya umat. Kita girang kalau ngelihat maulid dirame di mana-mana rame, betul? Kita girang kalau ngelihat majelis di mana-mana rame, betul? Tapi saudara, ada PR luar biasa besar. Ada seseorang melakukan penelitian. Orang ini datang ke guru saya, Al-Habib Dr. Segaf bin Hasan Baharun, rektor universitas daripada Darul Lughah wa Da'wah. Ada orang bikin penelitian, Pak, datang ke guru saya, ngabarin hasil penelitiannya. Dia bikin survei pakai metode yang resmi, saudara. Apa objek penelitiannya? Dia pengen tahu berapa orang sih dari umat Islam di Indonesia nih, yang katanya negeri muslim paling besar, berapa orang yang nyicipin ngaji, saudara? Berapa orang yang di bawah bimbingan habaib, guru, ulama, kiai secara intens ngaji belajar? Karena ini wajib, fardu ain. Berapa orang yang menunaikan kewajiban ini, saudara? Begitu disurvei, hasilnya mencengangkan. Mungkin terkadang kita tertipu, kita udah merasa bangga dengan banyaknya jumlah jamaah, tapi ternyata PR kita lebih banyak. 80% umat Islam di Indonesia belum nyicipin majelis, saudara. PR-nya siapa ini, saudara? PR-nya siapa ini? Kalau bukan PR-nya para ulama,
PR-nya para ustadz, PR-nya para dai. 80% yang mesti diurusin, yang dari luar mesti ditarik. Kok masih sibuk nyalahin sesama, saudara? Kayak nggak ada PR lagi. Kok masih sibuk cuma gara-gara yang satu keras satu lembut, saling nyerang satu sama lain, saling jatuhkan, merasa paling benar. Padahal Rasulullah ada waktunya keras, ada waktunya lembut, saudara. Betul, betul. Ini PR kita. Saya pernah nangis lihat satu video, saudara. Apa video tersebut? Ada sekelompok eksperimen sosial. Sekelompok anak-anak muda sekolah di Aliyah, pakai jilbab, saudara. Diwawancara, eksperimen sosial. Ditanya anak-anak perempuan ini. Pertanyaan pertama, siapakah nama-nama YouTuber yang terkenal di Indonesia? Jawabannya cepat, saudara. 5 sebutkan. Atta Halilintar, Ria Ricis, Rans Entertainment, Deddy Kobuzer, Habib kok apal, muncul mulu di YouTube, saudara. Dengan cepat 5 disebutkan. Semuanya bisa jawab, saudara, dengan beragam jawaban. Tapi mirisnya, saudara, begitu ditanya pertanyaan kedua eksperimen sosial ini, apa pertanyaannya? Rukun Islam ada berapa? Ada yang jawab 4, ada yang jawab 6, sekalinya ada yang jawab 5. Jawabannya disebutin. Pertama, beriman kepada Allah, saudara. Ya Allah, ini umatnya Nabi Muhammad. Kalau yang pakai jilbab seperti ini, bagaimana yang nggak pakai jilbab, saudara? Yang sekolah seperti ini, bagaimana yang nggak sekolah? Ini tanggung jawab kita, saudara. Wallahi, saya nangis ketika lihat itu. Saya takut dihisab sama Allah. Kau diberi kesempatan belajar, kau diberi kesempatan ngaji, tapi kau lalai menyampaikan ke umat Nabi Muhammad. Ini PR kita, saudara. Yuk, mari kita bangkit, para ustaz. Maksimalkan, rangkul yang belum dirangkul, ibadallah. Itu mereka yang di luar, anak-anak pang, mereka yang di jalan-jalan, mereka yang di diskotik-diskotik, mereka umatnya Nabi Muhammad, saudara. Mereka perlu dikenalkan. Saya pengalaman, Pak Bu, saya 1 tahun satu kamar dengan Sayyidil Walid Al Habib Muhammad Rizik Syihab, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, saudara. Kita di penjara, ditaruh di blok narkoba, saudara. Ini blok narkobanya Mabes Polri. Ini bukan kaleng-kaleng, kasusnya yang gede-gede semua, saudara. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang tatonya dari pala sampai kaki, kaki sampai pala, saudara. Ditatoin, Masya Allah, tabarakallah. Yang pengguna, yang nggak pernah sholat, yang nggak pernah kenal majelis, yang nggak pernah puasa Ramadan. Mereka bukan yang nggak mau, mereka mau. Hanya saja, saudara, mereka butuh ada yang menyentuh, saudara. Begitu disentuh, diajak, saudara. Wallah, tahajudnya lebih rajin dari kita, saudara. Nangisnya kepada Allah lebih rajin dari kita. Sholatnya lebih rajin dari kita, saudara. Bahkan saya ada pengalaman lucu, saudara. Ada satu anak begitu masuk penjara, itu belum bisa baca Quran, Iqra 1 aja belum. Orang Jakarta tuh anak. Masuklah penjara di Mabes Polri bareng. Waktu itu Al-Walid Habib Rizik nyuruh kita bikin program di malam hari setelah pengajian habis subuh, habis maghrib, habis asar, jam 9 malam ngajar Iqra. Kita shift yang udah bisa baca Quran tahanan, ngajarin Iqra yang belum bisa baca Quran. Ada satu anak Jakarta masuk, saudara. Begitu masuk, masih belum masuk Iqra 1. Mulai dari Iqra 1. Mulai dari Iqra 1, 3 bulan udah selesai. Begitu selesai, saudara, Iqra 6 dalam 3 bulan, dia nyari bagaimana caranya ngubungin ibunya. Dia hubungin ibunya. Begitu dihubungin ibunya, dibilang, "Ibu, alhamdulillah, saya sekarang sudah bisa baca Al-Quran. Saya sudah hatam Iqra 6. Apa kata ibunya? "Ya Allah, alhamdulillah, nak, ibu bersyukur. Kenapa nggak dari dulu lu masuk penjara?" Artinya apa? Mereka bukan nggak mau, nggak ada yang nyentuh, saudara. Bukannya nggak mau, kadang-kadang nggak ada yang ngerangkul. Makanya saya bangga, kakak saya Al Habib Seggaf bin Umar, beliau punya gaya dakwah tersendiri. Saya paham, saudara. Kenapa? Karena ada target yang mau dicapai, saudara. Ada target yang mau dicapai. Ada komunitas lain yang mau dicapai, saudara. Begitu juga ada banyak ulama-ulama kita yang punya gaya dakwah sendiri-sendiri, saudara. Selama dalam koridor syariat, selama dalam koridor akhlak, selama dalam koridor adab,
walaupun beda-beda metode, walaupun beda-beda cara, tapi kau korbankan dirimu, waktumu, tenagamu, hartamu, dirimu, dakwah untuk ajak orang kepada umatnya Nabi Muhammad. Kau sudah perhatian kepada umat Nabi Muhammad. Begitu kau perhatian kepada umat Nabi, berarti di situ saudara, engkau betul-betul cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan umat Islam di bangsa kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi bukti cinta kepada Rasulullah, perhatian sama umatnya. Nah, urusan apa aja, bukan cuma urusan dakwah, bukan cuma urusan salat, karena urusan umat Nabi Muhammad ini banyak saudara. Kalau kita buka fikih luas, bukan cuma urusan zikir. Di majelis ini diajarkan tausyih ala Ibn Qasim, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang ngaji pasti tahu, 1/4 kitab fikih bahas tentang ekonomi, muamalat. Tujuannya supaya apa? Supaya ekonomi umat tidak bobrok, saudara. Betul? Betul? Jangan juga kita sempit. Kalau umat nggak mau urusan ekonomi umat, terus umat mau dirampok terus, saudara. Mau jadi korban ekonomi terus, saudara. Jangan dipikir, saudara, kalau umat susah Allah nggak tanya kita, saudara. Muhammad Rasulullah nggak sedih, saudara. Anda bayangkan satu saja duri menusuk kaki umat Nabi. Apa kata Nabi? Inni ajidu alamaha. Aku merasakan sakitnya, kata Rasulullah. Satu duri menusuk kaki umatku, aku merasakan sakitnya. Bagaimana kalau jutaan umat Nabi kelaparan, saudara? Bagaimana kalau jutaan umat Nabi susah? Bagaimana kalau jutaan umat Nabi melarat? Karenanya ibadah Allah, yuk mari kita peduli, kita melek urusan umat, saudara. Kalau kita buka fikih, ada babul imamah, urusan kepemimpinan, itu juga syariatnya Nabi Muhammad. Makanya umat nggak boleh buta politik, saudara. Syariat aja nyuruh. Sampai ada kitab-kitab khusus, Al-Ahkam Sultaniyah, Al-Imam Al-Mawardi, Al-Ghiyathi, Imamul Haramain, belum kitab-kitab lainnya, saudara. Nggak boleh buta umat Nabi Muhammad. Kalau kita buka kitab fikih, ada namanya Kitabul Jinayat, hukum pidana. Disuruh perhatian sama hukum keadilan, saudara. Ada Kitabul Qadha. Kalau bahasa Indonesianya Kitabul Qadha ini kuhab, hukum acara. Bagaimana tata cara beracara hukum, saksi syaratnya apa, bukti-bukti yang sah itu apa, syarat jadi hakim apa, diatur supaya apa? Umat peduli dengan keadilan penegakan hukum, saudara. Betul. Karenanya ibadah Allah, sorahah. Kalau bukan gara-gara urusan perhatian sama umat Nabi, ngapain, saudara? Ngapain ada ulama yang teriak-teriak ngebelain rakyat, saudara? Buat apa, saudara? Wallahi, duduk di rumah lebih enak, sama keluarga lebih enak. Kalau mau ngajar dari majelis ke majelis lebih enak, saudara. Tapi saya khawatir kalau kita diam, minimal kita tidak mendukung perjuangan daripada umat. Saya khawatir masuk ancaman Nabi, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minnah. Gak peduli dengan urusan umat, diancam oleh Nabi, bukan bagian dari kami. Na'udzubillah, amin. Makanya saya minta doa kepada semua yang hadir di sini, saudara. Kalau bisa mendukung, kami mohon dukungannya. Kalau tidak, minimal kami minta doa. Saat ini, saudara, kami sedang berjuang bersama wadah yang namanya GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat, yang di dalamnya terdiri dari ormas-ormas Islam dan ormas-ormas nasionalis, saudara. Sudah 3 kali sebelumnya kami melakukan yang namanya akbar, saudara, aksi bela rakyat. Bagus atau tidak? Jawab yang kompak, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Kenapa kami aksi bela rakyat? Karena mayoritas rakyat Indonesia, hampir 90% adalah umatnya Nabi Muhammad, saudara. Artinya apa? Kalau sampai rakyat susah, berarti yang paling banyak susah umatnya Nabi, saudara. Betul. Ada 3 tuntutan, tritura. 3 kali akbar, ada 3 tuntutan. Apa 3 tuntutannya? Yang pertama, karena kenaikan harga BBM bikin banyak susah orang, saudara, kita minta harga BBM diturunkan. Setuju? Jawab yang kompak, setuju? Setuju. Saya mau tanya, BBM naik, rakyat susah atau tidak? Rakyat susah atau tidak?
Kita minta saudara supaya harga-harga bahan-bahan daripada kebutuhan rakyat diturunkan. Setuju? Setuju? Yang ketiga, kita minta tegakkan supremasi hukum dengan adil. Setuju? 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 Saya mau tanya, penegakan hukum saat ini sudah adil atau belum? Orang kencang sudah adil atau belum? Sudah adil atau zalim? Adil atau zalim? Adil atau zalim? Habib teriak-teriak terus masalah ini. Yang pertama saudara, kenapa saya bicara terus masalah kezaliman keadilan? Bosan Beb, dari 2019 bicaranya adil zalim. Saudara, yang pertama saya khawatir Rasulullah mengatakan idza habat ummati an taqula lil zalim ya zalim faqad tuwdi'a minha. Kalau umatku sudah takut untuk mengatakan hei zalim kepada orang zalim, hei perampok kepada perampok, hei koruptor kepada koruptor, karena itu semua bentuk kezaliman. Kalau umatku sudah takut mengatakan tersebut, faqad tuwdi'a minha, maka umatku telah ditinggalkan. Ay nuzi'at minhal barakah, dicabut keberkahan. Jangan sampai dicabut keberkahan di tengah kita, saudara. Maka bagaimana caranya? Jangan pernah berhenti suarakan. Yang kedua, saudara, kenapa kami suarakan ibadah Allah? Karena kami khawatir. Rasulullah udah wanti-wanti, saudara. Apa kata Nabi? Innama ahlaka man kana qablakum. Yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Nggak main-main, saudara. Ini peringatan dari Nabi. Innama ahlaka, bahasa Nabi ahlaka, yang membinasakan, yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihi al-had, wa idza saraqa fihimul kabir taraku. Giliran orang kecil nyolong dihukum, orang besar nyolong dibiarkan. Ketidakadilan. Saya mau tanya, saat ini terjadi atau tidak? Jawab yang kompak, terjadi atau tidak? Banyak atau tidak? Ini diwanti-wanti sama Nabi. Innama ahlaka man kana qablakum. Ketidakadilan seperti ini bisa menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Makanya saya ajak umat Islam, jangan pernah berhenti berjuang, saudara. Saya ajak ulama, jangan pernah berhenti berjuang. Perjuangkan apa yang diperjuangkan Nabi Muhammad. Berjuang dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Berjuang dengan cara yang diajarkan Nabi Muhammad. Berjuang dengan tuntunan yang diajarkan Nabi Muhammad. Perjuangkan terus, saudara. Sampaikan kebenaran, sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nggak peduli, saudara, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Umat Islam tidak boleh mundur untuk terus perjuangkan agama Allah, saudara. Takbir, takbir, takbir. Maka saya mau tanya, umat Islam siap bersatu? Kurang keras umat Islam siap bersatu? Kurang kencang umat Islam siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap lanjutkan perjuangan dakwah Nabi? Siap lanjutkan amar ma'ruf nahi munkar Nabi? Siap lanjutkan jihadnya Nabi? Siap jaga NKRI? Siap jaga bangsa Indonesia? Semuanya angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang terakhir, saudara, sebagai penutup, mari sama-sama kita bacakan sholawat dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niat dengan sholawat, mudah-mudahan guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan kita bisa terus dapat keberkahan ilmu beliau, kita bisa terus dapat kemanfaatan ilmu beliau. Amin ya Rabbal. Tapi saya mau kalau diajak baca sholawat, baca yang kompak. Siap kita goncangkan Bukit Duri dengan sholawat? Ini Bukit Duri kan masuknya nih. Siap goncangkan Bukit Duri dengan sholawat? Siap goncangkan Jakarta dengan sholawat? Saya mau kalau diajak sholawat semuanya jawab yang kompak. Bisa jawab yang kompak? Kalau saya katakan manusia idolaku, semuanya jawab Nabiullah Muhammad. Bisa? 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 Takbir.
Sama-sama semua. Maulaya salli. Backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Habibika khairil. Semuanya. Maulaya salli. Semua. Manusia yang sempurna, manusia termulia, sallallahu alaihi maula. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Manusia idolaku, manusia panutanku, sallallahu alaihi maula ya salli. Aku cinta padamu. Kurang keras, dari hati ungkapkan. Aku cinta padamu. Aku rindu padamu. Sallallahu alaihi maula ya salli. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Siap berkorban untukmu, siap mati untukmu, sallallahu alaihi ya salli. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Semua angkat tangannya minta Allah. Ku harap tatap wajahmu, aku harap kumpul denganmu, sallallahu alaihi maula ya salli. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Hancur aku tanpamu, celaka aku tanpamu, ya Rasulullah. Maula ya salli. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Tawassul, semuanya angkat tangan, tawassul semua. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah bil Mustafa, ya Allah karami ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah, dengan keberkahan Rasulullah, pandang kami dengan pandangan rahmatmu ya Allah. Ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Ma madha ya wasi'al karami maula ya
salli. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terakhir sekali lagi kita bacakan Fatihah dengan niat mudah-mudahan Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Abdurrahman Segaf, Allah kasih panjang umur sehat walafiat. Begitu juga saudara-saudara beliau Al-Ustadz Muhammad Sayyidil Walid Al-Ustadz Al-Habib Alawi bin Abdurrahman Segaf dan Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman Segaf. Begitu pula putra beliau Al-Habib Segaf bin Umar bin Abdurrahman Segaf. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur sehat walafiat. Dan saya minta doa juga buat imam besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan Allah jaga insyaallah. Allah menangkan perjuangannya. Allah jaga zahir batinnya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya dan mohon maaf atas kekurang ajaran saya berbicara di tempat ini, di tempatnya para ulama, di tempatnya para kiai, para asatidz. Qumtu fi hadzal mimbar imtithalan ma qumtu illa imtithalan li amri Sayyidil Walid Al-Habib Umar. Saya berdiri di sini hanya sebagai bentuk kepatuhan kepada guru saya, wa illa falasna ahlan lidzalik. Kalau enggak pantas saudara, tapi kita ngarep keberkahan dari beliau dan doa. Ini saja, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.